kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Amin. Kadzabat qaum Nuhin mursalin. Idh qala lahum akhuhum Nuhun la tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Amma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Hisabuhum illa ala rabbil alamin. Wama ana bitaridil mu'minin in ana illa nadhirum mubin. Qalu la illam tantahi ya Nuh lanakunanna minal marjumin. Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun faftah baini wa bainahum wa najjini wa man ma'a minal mu'minin fanjayna wa ma ma'ahu rasul summa arsalna bani nabi Hadirin rahmatullah, masih surat Asy-Syu'ara yang sebelumnya diterangkan di awal bahwa surat Asy-Syu'ara itu ada beberapa kisah para nabi. Yang pertama dimulai dari Nabi Musa, lalu Nabi Ibrahim, sampai sekarang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini tidak berurutan. Kalau secara kan Nabi Nuh itu mestinya lebih awal. Ini awal. Nuh, Nabi Ibrahim, ini mah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, terus Nabi Hud. Terus kan habis itu Nabi Nuh nanti kadzabat adil mursalin itu qala lahum akhuhum Hudun ala ta'lamun. Itu cerita Nabi Nuh. Dan mudah-mudahan kita dapat pelajaran akan kisah Nabi Nuh. Kaum-kaumnya Nabi Nuh mendustakan para utusan. Nah pakainya kan pada siang itu kan Nabi Nuh saja, tapi kau dapat kaum Nuh ini mursalin para utusan. Sebab ya kalau kita mendustakan satu rasul, berarti ya secara otomatis kita mendustakan semua rasul. Kita tidak percaya umpamanya Nabi Hud atau Nabi Dawud, udah berarti kita tidak percaya kepada semua nabi, kita pun tidak percaya berarti kita tidak mempercayai nabi kita dengan kita tidak mempercayai Nabi Dawud. Sebab kata Nabi kita Nabi Dawud itu adalah nabi dan rasul, kita tidak percaya. Ya berarti tidak percaya kepada nabi. Atau dikarenakan itu secara hakikat berarti, atau secara majaz. Nabi Nuh itu tidak ada seorang nabi yang paling lama dalam berdakwah kecuali beliau. Usianya kan ribuan tahun. Dakwanya saja 950 tahun itu dakwahnya. Tapi di akhirnya apa? Wa maka nakarhum dengan dakwah yang begitu lama 950 tahun itu yang beriman cuma 80 saja. Cuma 80 orang saja. 80 orang saja, laki-laki 40, perempuan 40. Beda dengan Nabi kita cuma 23 tahun. Tapi waktu terjadi sebelum Fathu Mekah itu penaklukan Mekah, waktu Sulh Hudaybiyah itu Nabi sudah membawa 100.000 pengikut lebih, 100.000 datang dari Mekah ke Madinah, tujuannya belum Fathu Mekah itu sudah ratusan ribu. Ya yang paling sukses beritakan para rasul. Itu qala lahum, sewaktu saudara-saudara mereka yaitu kaum Nuh, yaitu Nabi Nuh mengatakan ala tatakun inilakum rasulun amin. Bokiho kalian itu takwa kepada Allah, sebab inilakum rasulun amin, sungguh saya itu untuk kalian sebagai rasul yang terpercaya. Memang Nabi Nuh itu sebagaimana Nabi kita, sebelum diangkat jadi rasul, beliau itu orang yang paling dipercaya oleh kaumnya, yang paling dipercaya. Pokoknya kalau sebelum diangkat jadi rasul,
Siapa yang ngomong Nuh, udah percaya langsung. Siapa yang melakukan Nuh, udah percaya aja. Tidak pernah ada yang mau membantah. Itu sangat dipercaya sekali, tindakan ucapannya selalu benar. Tapi kenyataannya pas mengaku jadi utusan baru didustakan itu. Mungkin nanti kita sebelumnya kan dengan titel al-amin, mengaku jadi rasul, didustakan. Ya memang itu resiko lah, resikonya orang pendakwah itu seperti itu. Iya, jadi harus siap untuk didustakan gitu, walaupun dalam kebenaran. Udah itu makanya diakhiri fatakullaha wati yang pertama. Kedua, ma'asalakum alimin ajin ajli illa ala rabbil alamin. Dan saya itu dalam menyampaikan dakwah ini atau mengajak kalian untuk masuk ke surga sama sekali tidak minta upah, sama sekali tidak minta bayaran apapun sedikit. Saya hanya upahku itu hanya saya berharap ala rabbil alamin. Fattaqullaha wati. Makanya 2 kali fattaqullaha itu bahwa kebenaran saya dalam berdakwah, juga pembuktian bahwa dakwah saya itu adalah sesuatu yang murni ikhlas, buktinya tidak ada permintaan upah sama sekali. Nah, di sini ya yang namanya pendakwah ulama itu biasanya umanaul rasul. Maka ya jangan sampai sekali-kali minta bayaran. Minta bayaran itu ya jangan. Berarti kalau ada berdakwah minta bayaran ya berarti khianat kepada para rasul, khianat kepada para rasul. Udah dijelaskan lah dalam itu. Alamat ulama akhirat. Ya udah dijelaskan ya. Itu artinya di sini itu kalau transaksi beda kalau tidak transaksi. Disuruh akhirnya ikut terus dikasih ya itu mah nggak masalah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saja ya. Ya sebagaimana gini, kita hutang berapa? 10 juta. Berapa minggu? 1 bulan. Ya udah, nanti bayarnya 11 juta. Mau nggak? Mau. Ya udah, itu dalam transaksi maka hukumnya riba haram ya 1 juta itu. Tapi aku hutang ya berapa? 10 juta. Berapa bulan? Ya 1 bulan sajalah. Ini 10 juta. Udah selesai. Pas 1 bulan datang ngasih 11 juta. Halal. Malahan sunnah itu mah. Itu kan pada sih sama ya. Sama itu. Tapi yang pertama 1 jutanya haram, tapi yang kedua 1 jutanya halal, walaupun sama-sama tapi karena beda ilmu, beda prakteknya itu. Malah yang pertama, yang kedua itu ya 10 juta. Pas 1 bulan bayar ditambahin 1 juta. Ini uang apa? Udah, saya terima kasih. Nah itu sunnah yang baik, bayar dan itu uangnya halal. Itu kalau dalam transaksi ya baru itu bermasalah, baru itu. Ngaji iya, mau berapa? Nah ya itu ya bermasalah itu. Ditransaksikan. Itu menurut sebagian ulama. Ada sebagian ulama enggak ya. Nah, ada lagi. Sebab apa masalah ini, saya tuh waktu saya jualan di mana ya, di terminal itu ada 2 orang itu terbawa aliran yang membenci pemerintah, bahwa pemerintahan kita itu ada pemberian tauhid. Apa sih aliran apa itu? Pemerintah itu orang kita ada pemberian tauhid. Dia sangat meyakini akan kebenaran yang mengajaknya itu. Sebab dia dikasih buku isinya Quran, hadis, tapi Quran yang dipilih yang sesuai dengan misinya, hadisnya dipilih sesuai dengan misinya, yang membuat dia yakin sebab dia selalu mengajarkan dan tidak pernah minta upah, bahkan dikasih tidak mau, malah ngasih. Ya ngaji sama saya katanya, ngaji orang kampungnya diajarin gitu. Dikasih upah nggak mau.
Nah itu mah yang asli katanya para rasul itu seperti itu. Malah sih ngajak-ngajaknya itu apa supaya tentang pemerintah. Malah berani sama aparat-aparat pemerintah itu ya sampai berlawanan. Iya. Yang membuat dia yakin itu karena dia mengajari saya itu tidak pernah minta upah. Wah, kata saya itu gratisan gitu. Kalau alasannya gini, coba di Yasin ada, di surat Syu'ara ada, wa ma ajra in ajra illa ala rabbil. Itu kan yakin yang benar itu gitu. Ini mah coba sekarang katanya ustaz kiai, kalau nggak dikasih malahan ngomong-ngomong, katanya itu nggak ada yang benar kalau sekarang. Kalau guru saya mah enggak. Seperti bagai para rasul dikasih nggak mau katanya. Aduh, mending kalau yang bawahnya diajarkan yang benar ini mah suruh benar. Iya, makanya kan berapa kali pernikahan gagal terus. Gagalnya gitu selalu bertentangan dengan keluarganya. Selalu bertentangan dengan keluarganya. Ya memang yang namanya orang ngajar tidak mau dikasih upah itu sangat riskan justru. Gitu. Ada apa ini tuh? Dia tidak mau. Apa kok benar-benar ngikutin Rasul atau ada unsur lain dia untuk merekrut punya misi. Itu yang ditakutkan sekarang itu seperti itu. Dan nyata itu. Ya nggak disebutkan lah. Lah ada lagi yang ulama yang mengatakan kalau artinya kita itu kalau kita ngajarkan kalau yang dilarang itu minta upah itu bila mana dalam pengajarannya sesuai yang diinginkan oleh yang diajarkan. Pokoknya saya pengen gini-gini, kalau saya tuh kesukaan saya seperti ini, minta dalil Quran atau hadis yang mendukung keinginannya. Nah, akhirnya kita ngajarkan yang itu. Lah itu yang baru, itu yang sangat istilah. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apa jawaban kaumnya Nuh waktu diajak untuk iman kepada Allah itu? Apakah saya akan membenarkan engkau Nabi Nuh sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang rendahan. Orang-orang rendahan mengikut kamu. Ya memang karena seringkali ya dalam nyatanya seperti itu. Orang-orang rendahan itu ya seperti itu. Apalagi apa salahnya benarnya pun tidak dianggap, tidak jadi panutan orang yang rendah. Apalagi salah benarnya pun tidak perlu jadi panutan. Realistis ya. Makanya wasababu di sini wasababu mubadaratihim lil iman qillatu awaqibihim. Kenapa orang-orang rendahan itu tidak ada kesibukan langsung beriman cepat-cepat? Sebab qillatu awaqib tidak ada penghalangnya apa? Enggak ada. Tidak ada beban orang rendahan mah. Berarti kalau beda dengan dia sebagai pemimpin riasah wal-wani atau hina atau dia orang kaya itu mujibun lil anfa anil ittiba. Orang yang udah jadi pemimpin orang kaya itu biasanya enggan untuk jadi pengikut. Gengsi udah jadi nongkrong udah dia itu mau datang orang yang mengajak berarti otomatis jadi pengikutnya. Gitu. Kadang-kadang beratnya itu orang yang udah berkedudukan tinggi atau orang kaya itu beratnya seperti itu. Mending kalau dia udah posisi dalam kebenaran, kalau dalam salah itu sangat berat sekali untuk menerima jadi pengikut itu. Bahkan orang dewasa muwadilil iman qillatu awaqibin karyasa wal ghina. Fa inna dzalika mujibun anfa anil kibar. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Kata mereka, "Oh, kamu tahu enggak itu orang-orang rendahan itu sebenarnya imannya mah enggak beres itu. Dia itu beriman kepada engkau semua pengen dikasih sama engkau. Itu mereka kan miskin-miskin, pengen juga dikasih gitu. Punya kedua supaya kamu didudukan di tempat yang mulia. Enggak seperti itu. Kata kaumnya itu sebenarnya enggak ikhlas. Apa jawaban Nabi Nuh? Wa ma ilmi illa ala
wa ma ilmi bima kanu ya malu. Saya jadi punya pengetahuan apa yang mereka lakukan berupa batinnya. Saya mau lihat dohirnya saja bahwa mereka beriman. Sebab masalah batin in hisabuhum illa ala rabbi lautash. Sebab masalah batin itu hisabnya bukan padaku tapi pada Tuhan. Jazir. Kalau kalian mengetahui kenyataan bahwa kita dihukumi di dunia itu secara dohir, adapun batin itu yang urusan Allah, kalian tidak akan mencelanya. Wa ma ana bituridul mukminin, dan saya sekali-kali tidak bakalan mengusir orang-orang yang beriman. In anna illa nadirum mubin. Saya itu hanya orang yang memberi peringatan yang jelas. Apa jawabannya? Nabi Nuh suatu dibilang gitu, fa ila ya Nuh lana kunanna minal marju, andai kamu tidak menyudahi, tidak berhenti, maka sungguh muka itu minal marjumin, orang yang diranjam. Ola Nuhu lah, udah sampai puncaknya Nabi Nuh berdoa, Rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa baina fatha wa najini wa man minal mu'minin ya Rabbi, sesungguhnya kaumku mendustakanku, maka hukumlah antara aku dan mereka. Kalau saya yang benar, saya minta diselamatkan. Kalau saya salah, kalau mereka yang salah, minta dihancurkan dengan sehancur dan hukuman yang sebenarnya. Wa najini wa ma yu'minin, minta diselamatkan wa ma yu'minin, dan orang-orang yang iman kepada. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang bersamanya dalam perahu yang dipenuhi dengan manusia dan hewan. Lalu summa aghraqna ba'du bakin, Allah tenggelamkan ba'da injaihim, habis menyelamatkan Nabi Nuh sisa-sisa kaumnya Nabi Nuh. Dan itu merupakan ayah wa maka nafarul mukminin, dan tidak ada yang iman, mayoritas mereka itu tidak mengimani. Terakhir jadi fal halak itu ada halak sifatnya duniawi, ada halak sifatnya ukhrawi. Kalau penghancuran duniawi itu apa? Amma al-kibar wasihwar wal bahaim. Waktu Nabi Nuh yang diselamatkan cuma 80 orang. Apakah ada anak-anak? Banyak anak-anak yang ditenggelamkan ini. Bahkan hewan-hewan yang ditenggelamkan banyak. Udah tidak pandang bulu, amma, umum saja. Kalau kehancuran gitu, ya walaupun yang mana anak-anak kan tidak berdosa, ya tapi ya ditenggelamkan. Yang selamatkan itu cuma 8. Sebab itu adalah ihlak adun yang beda dengan ukhrawi. Fal khulud finnar maksusun biman mata kafiron. Kalau dalam kehancuran di akhirat, artinya disiksa, itu dikhususkan orang yang mata kafir, orang yang mati kafir. Badal bulug, sehabis dia dewasa. Amma sibyanuhum bal wasibyanul musyrikin min awalid dunya ila akhirnya fayadkhulal jannah bi syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau anak-anaknya orang kafir, bahkan anak-anaknya orang musyrik dari awal dunia sampai akhirat, orang kafir, orang musyrik punya anak-anak belum dewasa, dihancurkan oleh Allah. Itu gimana nasibnya di akhirat? Itu dimasukkan ke surga. Wa yadkhuluna jannah bi syafaatin Nabi. Jadi yang kekal di neraka itu hanya orang yang udah dewasa mata kafir. Kalau belum dewasa, walaupun dia bapaknya orang kafir, tetap tidak dimasukkan ke neraka, tetap dimasukkan ke surga. Atau mati tidak dalam keadaan kafir walaupun dosanya banyak, ya tetap dia tidak bakalan abadi di neraka. Jadi yang abadi di neraka hanya man mata kafirun badal wulu. Nah, akhirnya Allah malam ini menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang beliau sendiri itu namanya sebenarnya bukan Nuh, tapi Abdul Ghaffar. Beliau itu namanya Abdul Ghaffar. Kalau bahasa itu ya Nuh itu nama lakob. Kalau bahasa sekarangnya Noah itu apa ya?
Ariel itu Noah itu Nuh gitu. Noah itu Nuh. Noah itu Nuh. Ariel dia, makanya Nuh itu Noah. Iya wis lah pengonan deh. Pinter bae.